Israel dan Amerika adalah dua negara yang selama ini terus mengusik Palestina. Bahkan serangan demi serangan terus mereka lakukan hingga berujung banyaknya korban yang berjatuhan. Entah kebetulan atau tidak, apa yang dilakukan oleh dua negara itu langsung mendapatkan teguran dari alam. Misalnya, yang dirasakan oleh Amerika pada awal tahun ini saat kebakaran hebat melanda sebagian wilayah mereka. Tak hanya kebakaran, bencana banjir juga melanda negeri Paman Sam tersebut. Kini, giliran Israel yang mendapatkan teguran dari alam. Sama dengan Amerika, mereka juga dilanda kebakaran hebat. Tak hanya kebakaran, badai pasir juga menyerang Israel baru-baru ini. Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam sebuah artikel, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina kini mulai mendapatkan kecaman dari dunia. Salah satunya dari Amnesty International. Gerakan yang mengurusi hak asasi manusia tersebut menilai jika yang dilakukan Israel sudah kelewatan. Menurut Amnesty International, Israel sudah kelewatan karena telah memblokir segala bantuan yang diarahkan menuju Palestina. Sebuah tindakan yang kini membuat masyarakat Palestina kesulitan, terutama soal makanan dan obat-obatan. Pasukan Israel di Gaza telah melanggar konvensi genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tindakan yang mencakup menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap warga sipil dan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kehancuran fisik mereka. Israel telah berulang kali menolak, menghalangi, dan gagal mengizinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan ke Gaza dan menyerbu kota selatan Rafah meskipun ada peringatan dari komunitas internasional dan Mahkamah Internasional tentang dampak yang menghancurkan yang akan ditimbulkannya pada penduduk sipil, tulis Amnesty International pada laporannya. Ini tampaknya sudah tidak ada cara lagi untuk menghentikan Israel. Negara-negara yang sebelumnya mengecam tindakan tersebut juga hanya diam dan masih sulit untuk melakukan tindakan. Untungnya, saat ini PBB sudah mulai bertindak dan akan melakukan sidang. Tujuan sidang itu adalah membahas soal bantuan kemanusiaan kepada Palestina yang sampai saat ini masih diblokade oleh pihak Israel. Dalam sidang yang dilakukan di Belanda, PBB diketahui telah meminta para hakim untuk mengklarifikasi kewajiban hukum Israel terhadap PBB dan badan-badannya, organisasi internasional, atau negara pihak ketiga untuk memastikan dan memfasilitasi penyediaan pasokan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil Palestina. Alam mulai bertindak dan menyerang Israel. Saat Israel tengah asyik melakukan serangan ke Palestina, ada sebuah bencana alam yang menyerang ke negara mereka. Bencana yang dimaksud adalah kebakaran. Kali ini, kebakarannya melanda hutan yang ada di sana. Sebelumnya, kebakaran itu sempat bisa diatasi. Namun yang terbaru, kebakaran hebat kembali melanda negara tersebut. Kebakaran yang sampai membuat pemerintah Israel meminta bantuan ke negara lain. Kebakaran yang sekaligus membuat orang-orang di sana panik ketakutan. Dikutip dari Times of Israel, untuk menghentikan kebakaran tersebut, Menteri Luar Negeri Gideon Saar menghubungi belasan negara dan meminta bantuan pemadaman kebakaran. Dalam usahanya, Saar telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri negara-negara lain, termasuk Inggris, Perancis, Swedia, Republik Ceko, Argentina, Spanyol, Makedonia Utara, hingga Azerbaijan. Kantor Perdana Menteri, Kementerian Keamanan, dan Kementerian Luar Negeri Israel sebelumnya juga secara resmi meminta bantuan kepada Yunani, Siprus, Kroasia, Italia, dan Bulgaria.
karena mulai kewalahan menangani peristiwa tersebut. Sementara Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu, juga telah memperingatkan bahwa kebakaran hutan yang berkobar di dekat Yerusalem dapat mencapai kota. Angin barat dapat mendorong api dengan mudah ke pinggiran dan bahkan ke dalam kota itu sendiri, kata Netanyahu dikutip dari AFP. Badai pasir tiba-tiba menyerang Israel. Saat bencana kebakaran belum teratasi, Israel malah kembali mendapatkan masalah lagi. Masalah yang dimaksud adalah badai pasir yang menerjang wilayah mereka. Badai ini berawal dari kencangnya angin yang sampai saat ini terus terjadi. Angin itu juga membuat api semakin ganas sehingga kebakaran yang sebelumnya terjadi akhirnya merembet kemana-mana. Itu berarti saat ini Israel tengah merasakan dua bencana, yakni kebakaran dan badai pasir. Khusus badai pasir, peristiwa itu sampai membuat orang-orang berlari ketakutan, terutama orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian. Efek dari badai pasir tersebut membuat lalu lintas di Israel berantakan. Itu terjadi karena jarak pandang ke jalan menjadi sangat terbatas. Hal inilah yang membuat masyarakat di sana merasa frustasi, terutama bagi orang-orang yang terjebak di jalanan. Kini pemerintah Israel masih memilih fokus untuk memadamkan api terlebih dahulu, baru kemudian mengurusi badai pasir yang tiba-tiba melanda ke wilayah mereka. Para korban akhirnya berjatuhan. Meski tidak ada korban jiwa, namun yang pasti bencana yang terjadi di Israel telah membuat masyarakat di sana tersiksa, terutama bagi petugas kebakaran yang dalam beberapa hari terakhir masih berusaha memadamkan api. Media Israel melaporkan sebanyak 17 petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya memadamkan api, sehingga jumlah total korban luka menjadi sekitar 30 orang. Dan jumlah tersebut akan terus bertambah karena bencananya masih terus berlangsung. Tentu, sebuah hal yang tidak disangka-sangka, karena sebelumnya Israel merupakan negara yang jarang dilanda bencana. Tapi sekali mendapatkan bencana, bencananya sangat parah karena kebakaran-kebakaran yang melanda Israel adalah kebakaran paling buruk yang dialami mereka sepanjang sejarah. Sementara itu, penyebab kebakarannya sampai saat ini masih belum ditemukan. Tapi banyak yang bilang jika kebakaran tersebut adalah akibat angin kencang yang melanda di beberapa wilayah Israel. Tapi hal itu langsung dibantah oleh Badan Keamanan Israel, yakni Shin Bet. Menurut mereka, kebakaran di sana dicurigai dilakukan dengan sengaja. Dalam satu perkembangan, polisi menangkap seorang pria berusia 50 tahun dari lingkungan UMN Tuba, Yerusalem Timur, karena dicurigai mencoba menyulut kebakaran vegetasi di Yerusalem Selatan. Tersangka mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap setelah pengejaran singkat. Polisi menemukan korek api, kapas, dan benda-benda lain yang mudah terbakar. Entah apa tujuannya, namun yang pasti, apa yang dilakukan oleh orang berusia 50 tahun tersebut telah membuat pemerintah Israel kelimpungan. Pada intinya, apa yang dialami oleh Israel tersebut adalah sebuah peringatan dari alam. Mereka juga harus berkaca kepada Amerika yang sebelumnya terus mengalami bencana alam pada awal tahun ini. Namun bencana itu tampaknya tidak akan membuat Israel kapok, karena pastinya mereka akan terus melakukan serangan ke Palestina. Jadi itulah saat badai pasir dan kebakaran terus menghantui beberapa wilayah di Israel. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.